Teman-teman, kali ini kita bicara tentang pemilihan umum. Pemilihan umum yang baru saja kita alami tanggal 14 Februari yang lalu, itu kita sudah laksanakan. Dalam kesempatan ini, saya punya pikiran dan usulan. Sistem pemilu yang sekarang harus diganti. Tidak manusiawi. Karena apa? Karena contoh kasus. Kalau ada dapil tertentu, 7 calon. Dan yang diusulkan itu oleh 18 partai, 18 kali 7, 126 calon. Dan dari 126 calon, hanya 7 yang terpilih. Dan itu berarti 119 orang tidak terpilih. Kalau dari segi presentasi, 6% yang terpilih, 94% tidak terpilih. Dan tidak bisa disangkal, 94% ini atau 119 orang itu galau. Mereka dari caleg menjadi galek, gagal legislatif. Maaf, istilah ini saya rumuskan sebagai satu ungkapan dari perasaan, bukan mengolok. Maka sistem ini adalah sistem yang saya anggap keliru. Jadi harus diganti. Ganti dengan apa? Ya, sistem kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan. Jadi hikmat kebijaksanaan. Itu berarti kembali ke sila keempat dari Pancasila. Begini gantinya, baik pemilu legislatif atau eksekutif, gantinya sederhana. Yaitu mulai dari kita punya sistem sekarang, mulai dari RT, RW, kelurahan atau desa sampai ke tingkat itu perwakilan dari sana. Contoh konkret, dari RT. Ketua RT itu mulai mengumpul siapa yang bisa mewakili ke tingkat RW, ke tingkat RW, ke tingkat kelurahan atau desa itu. Lalu kemudian dari situ naik, dan disitulah wakil-wakil itu sungguh-sungguh dari rakyat. Dan partai politik tidak lagi berperanan seperti sekarang ini. Ini saya ungkapkan, karena kalau tidak, partai politiklah yang berkuasa, yang memilih, baik yang legislatif maupun yang eksekutif. Kalau sistem perwakilan, itu berarti rakyat itu, masyarakat itu yang langsung memilih secara demokratis. Oh, ini wakil kami. Dari kami punya RT, naik ke RW, kemudian ke tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan dan kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Itu kan sistem ini, kalau berani kita rumuskan toh, silakan. Itu diundang-undangkan, tetapi tidak lagi seperti sistem sekarang ini. Ini pendapat saya, boleh dibantah. Karena sekarang ini kasihan, menimbulkan kegalauan terlalu besar dalam masyarakat. Dan sistem pemilihan, contoh konkret, kepala desa. Kepala desa itu kan dipilih oleh warga desa. Kalau warga desa itu 1.000 pemilih, dan yang menang itu 501 orang pemilih, berarti 499 itu tidak memilih. Dan akibatnya apa? Si kepala desa lebih banyak memihak kepada yang 501 orang yang memilih dia, sedangkan 499 itu disepelekan secara langsung atau tidak langsung. Dan saya ungkapkan ini bukan soal tiba-tiba saya pikir sendiri. Sudah banyak keluhan-keluhan. Itu akar dari KKN, korupsi dan nepotisme dari sistem pemilihan ini. Karena orang yang terpilih, dia kan sudah banyak mengeluarkan dana. Dan dana itu kalau sudah terpilih, dia cari gantinya. Cari gantinya dengan apa? Ya dengan menggaruk sana sini. Itu baik di eksekutif maupun legislatif. Karena itu secara sangat singkat, sistem ini harus diganti. Dan yang mau mengganti siapa? Kita ini. Terserah bagaimanapun, tetapi saya sudah ungkapkan dalam grup ini, dalam
media ini bahwa sistem ini tidak baik. Bukan kurang baik, tapi tidak baik. Terima kasih, selamat.